Halo guys, welcome back di Machiavelli Indonesia, channel tempat lo nyari ilmu ngatur hidup, ngatur circle, sampai ngatur masa depan lo, pakai kacamata realitas politik dari era Renaissance. Hari ini kita nggak bahas gimana cara lo jadi pemimpin negara, nggak akan. Kita bahas gimana lo bisa mimpin diri sendiri, biar nggak ketekuk sama drama receh dunia. Judulnya, Seni Bersikap Bodoh Amat ala Machiavelli tentunya. Dengerin gue baik-baik. Bodoh amat yang kita bahas hari ini bukan bodoh amat yang mager, cuek, atau apatis nggak jelas. Bukan juga bodoh amat ala self-help ala-ala yang nyuruh lo meditasi di pojokan. Bodoh amat ala Machiavelli itu strategi, itu tameng buat mental lo, biar lo nggak habis energi buat hal-hal yang nggak ngasih nilai tambah ke tujuan utama lo. Ini soal prioritas ala penguasa. Lo tahu kan Machiavelli itu ngasih tahu realita pahit ke pangeran. Dunia itu nggak seindah dongeng guys. Orang itu egois, manusia itu licik, dan semua orang cuma ngeliat kepentingan mereka sendiri. Nah, kalau lo udah nerima fakta ini, lo nggak akan kaget lagi kalau temen lo nusuk dari belakang. Lo nggak akan baper lagi kalau effort lo diabaikan. Karena lo tahu, that's just the nature of the game. So, siapin catatan lo. Kita breakdown 5 jurus bodoh amat dari The Prince yang bikin lo kebal mental dan fokus ke power lo sendiri. Konsep legend Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara. Wah, sering salah paham nih. Orang ngira ini izin buat jahat. Bukan guys. Dalam konteks bodoh amat, ini artinya pragmatisme total. Lo nggak usah ribet mikirin standar moral orang lain tentang proses lo. Fokus aja ke hasil yang lo mau. Coba lihat nih, mental load lo sehari-hari kebanyakan habis buat apa? Mikirin omongan si A yang sirik lihat lo promosi. Ngerasa bersalah karena nggak datang ke acara si B karena lo milih kerjaan. Stres ngelihat komen netizen yang nggak kenal lo tapi sok tahu banget. Ini semua adalah cara yang nggak efektif dan buang-buang energi. Machiavelli bilang, buang hal-hal yang nggak mendukung lo mencapai tujuan utama lo, yaitu power, kebebasan finansial, kehormatan, pengaruh, apapun itu. Intinya, bodo amat sama proses yang gak efisien. Lo gak perlu habis-habisan ngejelasin alasan lo ke semua orang. Lo gak berutang penjelasan kepada siapapun, kecuali ke diri lo sendiri dan orang terdekat yang penting buat progres lo. Kalau ngasih alasan cuma bikin lo terjebak diskusi gak penting, mending diam dan kerjain. Hasil lo nanti yang akan ngomong sendiri. Itu bodo amat yang cerdas. Perception Management, jurus singa dan rubah lawan kritik. Nah, ini bagian paling seru. Machiavelli mengajarkan dualitas perilaku. Lo nggak bisa selalu jadi orang baik atau orang jahat. Lo harus bisa acting sesuai kebutuhan. Dia bilang seorang pangeran harus menjadi rubah atau the fox untuk mengenali perangkap, dan menjadi singa untuk menakut-nakuti serigala. Bodoh amat dalam konteks ini adalah bodoh amat sama keinginan diri lo buat selalu tampil otentik di depan umum. Dunia nggak butuh otentisitas lo sepenuhnya guys. Mereka butuh hasil dan kejelasan dari lo. Kalau lo dikritik misalnya, kritik yang penting dari mentor atau dari guru lo, atau dari atasan lo harus jadi rubah, the fox. Cerdas mengambil intinya. Bodoh amat sama nada kasar mereka. Lo ambil ilmunya, buang emosinya. Kritik yang gak penting dari haters yang gak kenal lo misalnya. Lo harus jadi singa, diam, gak perlu respon. Bikin mereka tahu power lo itu di atas level mereka buat lo tanggepin. Ini power play. Intinya, bodoh amat sama perasaan terluka lo. Fokus ke dampak yang lo ciptain. Lo nggak perlu disukai karena hati lo bersih,
Tapi lo perlu dihormati karena kemampuan lo membawa hasil atau ancaman yang nyata. Oke guys, tadi gue udah sebut soal dualitas singa dan rubah. Gini, Machiavelli nggak pernah bilang lo harus jadi satu hal doang. Nggak ada manusia yang satu dimensi di mata Machiavelli. Lo adalah aktor utama di panggung hidup lo. Bodo amat di sini bukan berarti lo nggak peduli sama citra lo. Justru kebalikannya, lo harus peduli banget sama citra lo, sampai lo bisa ngontrol gimana orang lain melihat lo. Tapi bodo amat sama usaha mereka buat ngubah narasi itu. Paham kan? Rubah adalah kecerdasan buat mendeteksi jebakan, sedangkan singa adalah kekuatan buat ngancurin musuh atau mempertahankan diri. Kita bedah satu-satu dan gimana bodo amat bermain di tiap karakter ini. Jurus singa, mengelola kekuatan dan ancaman. Ini sifat yang harus lo pakai ketika lo berhadapan sama ancaman nyata atau perlu menegaskan dominasi lo. Machiavelli bilang, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Jika lo nggak bisa dapet keduanya. Bodo amat ala singa adalah bodo amat terhadap keinginan diri lo buat selalu tampil ramah atau nggak enakan. Gak semua orang berhak dapetin senyuman lo bro. Contoh singa di real life. Di circle pertemanan yang toksik, ada temen lo yang selalu ngejokes kebangetan, ngerendahin lo di depan umum pakai alasan cuma bercanda bro. Singa nggak akan baper atau ngamuk nggak jelas. Singa cukup diam, tatapan tajam, dan membuat dia merasa nggak nyaman dengan keheningan lo. Bodo amat sama kecanggungan yang lo ciptain. Lo mengendalikan ruangan dengan power keheningan lo. Dia bakal mikir 2 kali buat ngelakuin itu lagi. Dalam negosiasi profesional, lo jual ide atau proyek. Kalau lo terlalu ramah dan minta dikasihani, lo gampang diinjak. Lo harus tegas soal harga lo, soal timeline lo, dan soal standar lo. Bodo amat sama ketakutan lo dianggap kaku atau mahal. Kalau mereka nggak sanggup, biarin. Singa nggak makan rumput. Bodo amat sama ketakutan kehilangan klien rendahan. Ingat, ketakutan yang dimaksud Machiavelli itu adalah rasa hormat dan kewaspadaan, bukan teror brutal. Bikin orang waspada sama kemampuan lo dan konsekuensi kalau mereka berani ngecewain lo. Itu bodo amat terhadap kebutuhan lo buat diterima dengan hangat. Jurus rubah, mengelola informasi dan opini. Sekarang rubah, The Fox. Ini karakter buat situasi yang butuh kecerdikan, keluasan, dan strategi jangka panjang. Rubah digunakan buat mendeteksi perangkap. Siapa yang pura-pura baik, siapa yang mau manfaatin lo, dan gimana caranya lo lolos dari drama tanpa buang energi. Bodo amat ala rubah adalah bodo amat terhadap kewajiban lo buat jujur total kepada semua orang. Lo nggak perlu ngejelasin semua detail hidup lo. Informasi adalah power. Kalau lo ngembar semuanya, lo ngasih peluru ke musuh lo. Contoh rubah di real life. Menghadapi gosip dan rumor. Lo lagi naik banget, terus muncul gosip miring tentang gimana lo dapetin proyek itu. Katanya lewat orang dalam misalnya. Singa akan marah dan ngajak perang di sosmed. Rubah akan bodo amat terhadap kebutuhan membalas gosip itu secara langsung. Rubah cuma tersenyum dan diam. Biarkan orang mengira-ngira. Malah bisa jadi senjata balik. Oh ternyata dia punya backing sehebat itu ya. Power lo naik tanpa lo perlu capek berdebat. Menjaga batas personal dan profesional. Bos lo nanya kenapa lo nggak bisa lembur kemarin. Rubah nggak perlu jujur kalau lo kemarin lagi gabut main game. Rubah akan ngasih jawaban yang minimalis, profesional, dan nggak bisa diperdebatkan. Misalnya ada urusan personal yang nggak bisa ditinggal, tapi kerjaan udah beres semua. Bodo amat sama rasa bersalah, karena nggak jujur sepenuhnya. Tujuan lo adalah melindungi batas diri lo dan keseimbangan kerja lo. Ini intinya guys. Bodo amat ala Machiavelli itu fleksibel. Lo harus tahu kapan jadi rubah yang gak terlihat dan gak disentuh gosip.
Bodo amat sama sorotan, dan kapan jadi singa yang menggertak dan membuat semua orang tunduk. Bodo amat sama label jahat yang mereka kasih. Kebanyakan orang itu gampang lupa dan gampang terdistraksi. Lo nggak perlu mati-matian membersihkan nama lo dari semua tudingan receh. Bodo amat sama kebutuhan mereka buat terus mengorek drama lo. Fokus aja ke tujuan lo. Jadilah master dari perception management lo sendiri. Kapan lo berpura-pura tuli? Kapan lo berpura-pura bodoh? Kapan lo berpura-pura nggak lihat jebakan kecil yang nggak layak direspon? Itulah bodo amat yang bernilai virtu, bro. Bodo amat yang nggak bikin lo lemah, tapi bikin lo kebal dan kuat secara mental dan strategis. Ini nih inti dari bodo amat yang membebaskan. Machiavelli punya konsep yang super penting. Fortuna, nasib atau keberuntungan, dan virtu, kemampuan, kehebatan atau skill lo. Gue yakin 70% stres lo datang dari lo coba kontrol sesuatu yang fortuna, kayak cuaca, reaksi spontan orang lain, pasar saham yang turun mendadak, atau kecepatan sinyal internet lo. Itu di luar kontrol lo. Bodo amat sama fortuna, lo nggak usah marah sama hujan deras yang bikin banjir. Itu nggak efektif. Energi lo harus diarahin ke virtu lo. Virtu adalah semua hal yang bisa lo kendalikan. Keputusan lo, strategi lo, tanggapan lo, seberapa keras lo belajar dari kesalahan. Contohnya, lo gagal di ujian penting. Kalau reaksinya baper, nasib gue jelek banget, susah banget soalnya, sialan. Lo stres, lo malas belajar lagi. Reaksi bodo amat ala Machiavelli. Gini, oke, gagal. Bodo amat sama nasib yang gak adil. Sekarang, apa virtu gue? Gue kurang belajar di bagian mana? Strategi gue kurang gimana? Fokus ke perbaikan yang bisa lo kontrol. Kebebasan mental datang saat lo berani bilang bodo amat ke semua faktor fortuna dan fokus 100% ke virtu lo. Itu power sejati. Oke, gue kasih kesimpulan nih. Seni bersikap bodo amat itu bukan retreat, bukan menyerah, tapi manuver taktis buat menghemat energi mental lo. Udah saatnya lo stop mencari validasi dari luar. Machiavelli mengajarkan kekuatan dari mandiri dan terisolasi dari drama yang gak penting. Ingat, seorang penguasa yang hebat gak pernah meminta izin atau persetujuan rakyatnya untuk melakukan hal yang dia tahu itu benar untuk negaranya. Translate-nya ke lo. Lo nggak perlu izin circle lo buat melakukan hal yang lo tahu itu benar untuk masa depan lo. Kalau ada orang lain yang ngerasa lo egois, arogan atau dingin karena lo udah fokus total ke virtu lo dan tujuan lo, bodo amat. Itu artinya strategi lo berhasil. Mereka nggak bisa ngontrol lo lagi. Mereka nggak bisa ngebuat lo baper lagi. Lo adalah penguasa diri lo. Sekarang ambil kendali itu. Tulis di kolom komentar kalimat favorit lo dari episode ini. Like, share, dan hantam tombol subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.